Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih tetap sehat dan semangat selalu ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, kita doa dulu sejenak. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkuliahan kita diberikan kemudahan dalam hal proses belajar mengajar, diberikan kemudahan dalam pemahaman dan diberikan ilmu yang bermanfaat yang berguna bagi diri kita, keluarga, agama, nusa dan bangsa. Dan bagi yang memeluk agama di luar Islam, silakan kalian berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas terkait dengan internal memory. Apa itu internal memory? Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada karakteristik-karakteristik penting dalam sistem memori itu sendiri. Yang pertama, lokasi, berdasarkan lokasi. Ada memori di dalam CPU. Ada internal dan external memory. Selanjutnya ada berdasarkan kapasitas, berdasarkan ukuran word atau ukuran blok, dan berdasarkan karakteristik lain yaitu satuan transfer. Ukurannya adalah word atau blok. Selanjutnya, metode akses, yaitu karakteristik penting dalam sistem memori. Yang berikutnya adalah metode akses. Berdasarkan sequential access, direct access, random access, atau associative access. Dan selanjutnya berdasarkan kinerja, karakteristik lainnya, yaitu berdasarkan kinerja. Yaitu diukur berdasarkan access time, cycle time, transfer rate-nya. Dan selanjutnya tipe fisik. Tipe fisik dilihat dari semikonduktor, permukaan magnetik. Dan yang berikutnya adalah karakteristik fisik, volatil atau non-volatil, erasable atau non-erasable. Karakteristik memori yang jelas adalah kapasitasnya. Nah, kapasitas ini dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu sekitar 8 bit atau word. Ya, jadi kapasitas di dalam sebuah memori itu kita ukur dalam berdasarkan byte. Nah, 1 byte itu sendiri terdiri dari 8 bit atau 8 word. Byte atau word ya. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Ini yang umum. 8, 16, dan 32 bit. Selanjutnya ada 64 bit ya berikutnya. Selanjutnya, kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dalam byte. Tadi sempat saya singgung. Memori, ukurannya, itu diukur dalam berdasarkan byte. Selanjutnya, berdasarkan metode akses. Kita kenal dengan sebutan sequential access. Apa itu sequential access? Ini memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Waktu untuk mengakses record sangat bervariasi. Jadi, memori yang kita miliki bentuk fisik satu keping itu begitu di komputer diaktifkan, maka secara otomatis sistem operasi itu akan membuat sebuah atau mengalokasikan space yang ada berdasarkan unit-unit tertentu. Nah, kita kenal disebut dengan record. Contoh, pita magnetik itu dibuat seperti itu. Hard disk yang kita punya itu dibuat per sektor. Itu ada sektor, di dalam sektor ada track-track berikutnya. Makanya kalau hard disk yang sifatnya masih konvensional yang menggunakan magnetic disk itu sering terdengar istilah bed sector. Direct access, metode akses ya, berdasarkan metode akses, memori kita kenal dengan istilah direct access. Setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik yang ada. Nah, jadi begitu dinyalakan komputer kita aktif, maka secara otomatis sistem operasi akan membuat blok-blok tertentu yang menjadi unit-unit tertentu di dalam sebuah memori. Nah, setiap blok atau unit tersebut itu diberikan alamat. Nah, berikan alamat berdasarkan alamat ini unik ya, tidak sama, satu dengan yang lain tidak sama. Layaknya sebuah perumahan. Ya, kalau saya analogikan seperti perumahan yang ada di dunia nyata. Ada nomor blok, ada nomor rumahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk mempermudah
sistem operasi dalam hal mengelola atau memanage memori yang ada. Berapa kapasitas blok yang ada, itu diatur oleh sistem operasi. Contohnya di sini ya. Ada random access berdasarkan cara mengaksesnya. Setiap addressable location di dalam memori memiliki mekanisme yang unik dan pengalamatan yang secara fisik wired in. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contohnya main memory, RAM yang kita pakai. Sesuai dengan namanya ya, RAM. RAM itu adalah kepanjangan dari Random Access Memory. Mengaksesnya secara random. Bisa digunakan oleh sesuatu pada saat proses tertentu atau data tertentu pada saat proses tertentu. Selanjutnya ada associative access. Sebuah word dicari berdasarkan pada isinya, bukan berdasarkan pada alamatnya. Contohnya adalah cache memory. Kita lihat berdasarkan kinerja. Tadi kriteria berikutnya adalah berdasarkan kinerja. Yang pertama adalah access time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Nah, sistem operasi ini bekerja mengatur atau memanage memori yang kita punya, baik bentuk RAM ataupun berbentuk hard disk, itu dengan cara dengan melakukan sebuah monitoring terhadap atau manajemen terhadap access time-nya. Berapa lama satu proses, satu file diakses menggunakan memori itu sendiri. Itu diatur di sana. Selanjutnya ada cycle time. Nah, cycle time ini sendiri merupakan akses yang ditambah dengan waktu tambahan yang diperlukan agar transient hilang dan resignal. Jadi ada kalanya satu proses di dalam sebuah sistem operasi, di dalam sebuah file atau sebuah proses tertentu, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dalam hal memproses menggunakan RAM di sana, memori. Di saat dia masih dilakukan, masih bekerja di dalam sebuah memori, ada satu proses yang membutuhkan lokasi yang sama. Membutuhkan memori untuk dilakukan proses. Maka sistem operasi itu akan melakukan suspend sementara. Suspend sementara terhadap proses yang pertama kali datang, yang sedang dijalankan. Selama dalam masa suspend tersebut, berarti selanjutnya proses yang dalam antrian dan akan harus diproses berikutnya itu masuk ke dalam sana untuk dilakukan proses. Nah, berapa lama waktu yang dia lakukan itu tergantung dari kapasitas yang ada. Kalau misalnya contoh proses yang pertama yang saat ini sedang dijalankan, ini kapasitasnya cukup besar, misalnya 10 mega. 10 mega dengan kebutuhan waktu kurang lebih sekitar 10 detik misalnya. Namun, di tengah-tengah perjalanan, ada satu proses yang ingin diprioritaskan karena untuk kebutuhan yang lain. Si proses yang sedang dijalankan baru berjalan sekitar 5 detik misalnya. Maka, sistem operasi akan stop sementara, suspend dulu sementara, dan masuk ke dalam waktu tanggap. Dia baru sekitar 50% dijalankan. Sistem operasi akan mendahulukan proses yang kedua karena sifatnya prioritas. Nah, proses yang kedua ini cuma membutuhkan waktu 2 detik untuk dijalankan prosesnya. Nah, dijalankanlah proses yang kedua di dalam memori, selanjut sampai dengan selesai. Begitu tuntas, selesai, maka dirilis, dilepas lagi proses yang kedua. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh sistem operasi? Nah, sistem operasi ini akan melanjutkan kembali proses yang disuspend tersebut. Jadi ada istilah di sini, walaupun sedang bekerja keras, tapi ketika ada proses yang harus dijalankan dan sifatnya prioritas, maka sistem operasi akan tetap mendahulukan, tetap dijalankan. Tanpa harus menunggu lama proses yang sedang dijalankan sampai dengan selesai. Ada istilah interrupt. Itu disebut dengan cycle time. Selanjutnya ada transfer rate. Nah, istilah transfer sesuai dengan kaidah definisi katanya transfer.
Yaitu adalah sebuah kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Itu hitungannya adalah yaitu sebuah proses di mana perjalanan dari memori dari lokasi file tertentu menuju memori atau kebalikannya. Atau bisa juga dari memori menuju tampilan layar monitor. Contoh, misalnya kita membuka sebuah aplikasi tertentu. Terkadang kita sangat lambat untuk tampil di sana ya. Contoh Microsoft Word, kita double klik di sana. Biasanya hanya hitungan beberapa detik itu langsung muncul. Tapi terkadang butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini ada proses transfer dari mulai lokasi pertama file Word itu disimpan di dalam hard disk, berjalan menuju prosesor dan memori untuk dilakukan pemrosesan. Di sini ada rumusnya untuk transfer rate itu sendiri, yaitu Tn sama dengan Ta per N bagi R. Tn adalah waktu rata-rata, Ta waktu aksesnya, dan N jumlah bitnya berapa. R kecepatan transfer dalam bit per detik, hitungannya bit per detik, BPS. Tadi 1 bit berapa? 1 byte berapa bit? 8. Oke. Secara hierarki memori, di sini ya saya sampaikan pula terkait dengan hierarki memori. Kita ada piramida, paling atas itu yang paling cepat. Register itu memori yang paling cepat untuk dibaca. Cache nomor 2, memori utama nomor 3-nya. Magnetic disk itu sangat lama sekali. Ada pita magnetik, itu paling lama lagi. Nah, pita magnetik dengan optical disk itu sama, itu paling lama. Kapasitasnya pun terbatas. Kalau magnetic disk itu kapasitasnya luar biasa saat ini, karena menjadi media penyimpanan utama. File kita, dokumen kita tersimpan di dalam disk magnetik, atau kita kenal dengan hard disk. Dengan tipe saat ini tidak selalu dengan magnetik, tapi ada yang SSD, solid state disk. Selanjutnya memori hierarki. Di sini ya, tipenya berdasarkan kapasitas. Register itu kecil, kurang dari 1 kilobyte. Sedangkan speednya 1 nanosecond. Nah, bandwidthnya luar biasa, besar. Sekitar 9600 megabyte per second. Cache memory ada 2 jenis, L1 dan L2. Kalau L1-nya, cache memory pertama, itu kurang dari 256 kilobyte. Speednya 10 nanosecond. Dan bandwidthnya 3200 megabyte per second, per detik. L2 cache-nya itu kurang dari 8 megabyte. Speednya sekitar 30 nanosecond. Dan bandwidthnya 800 megabyte per second. Memori utama kita yang kita pakai, RAM, itu size-nya bisa kurang dari 4 giga. Hitungan ya, kurang dari 4 giga. Speednya 100 nanosecond. Bandwidthnya 133 megabyte per second. Untuk hard disk bisa lebih dari 1 giga. Speednya sekitar 20 mili. Nah, kalau yang sebelumnya hitungannya adalah nano. Kalau disk mili, berarti agak lama ya. Bandwidthnya sekitar 4 mega per second. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan memori utama, semikonduktor. Jenis memori semikonduktor salah satunya adalah RAM, random access. Random access ada 2 di sini, RAM statis dan RAM dinamis. RAM statis, nilai-nilai binar disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop tradisional. Dan RAM statis akan menampung data sepanjang daya listrik disediakan untuknya. Ini RAM statis yang kita beredar di pasaran, yang sering kita upgrade itu adalah RAM statis. Ini sifatnya akan menampung data selama masih ada daya listrik di sana. Tapi kalau sudah tidak ada, rilis, hilang semua data yang ada. RAM dinamis, ini disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Jadi di dalam kapasitor itu sendiri menyimpan listrik. Listrik itu sendiri merupakan data.
Keberadaan dan ketidakberadaan pada kapasitor diinterpretasikan sebagai bilangan 1 atau 0. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan. Maka RAM dinamis memerlukan pengisian muatan. Sebagai contoh di sini ya, ada dua jenis. Dulu, kalau saat ini kita kenal dengan DDR, Double Dynamic RAM Access Memory. Sedangkan ada SRAM. SRAM itu static RAM. Secara kinerja lebih cepat SRAM, tapi kalau DRAM itu lebih lambat. Harga lebih mahal, DRAM lebih murah. SRAM itu terdiri dari 6 transistor per bit sehingga densitasnya kecil. Sedangkan DRAM 1 transistor dan 1 kapasitor untuk 1 bit sehingga densitasnya sangat tinggi, banyak bit per chip. Lebih sulit dibuat untuk SRAM, tapi kalau DRAM lebih mudah. Nah, SRAM digunakan sebagai L1, L2 cache, sedangkan DRAM digunakan sebagai RAM. SRAM tidak membutuhkan refresh karena isi tidak hilang selama daya atau listrik tetap hidup. Sedangkan DRAM karena sifatnya dinamis, maka membutuhkan refresh per 300 milisecond. SRAM dibuat menggunakan rangkaian yang sama dengan flip-flop dasar. Nah, kalau DRAM tidak menggunakan flip-flop, terdiri dari serangkaian sel-sel. Masing-masing sel berisi 1 transistor dan 1 kapasitor berukuran kecil. Kapasitor dapat diisi atau dikosongkan. ROM. Apa itu ROM? Di sini ya berisi pola data permanen yang tidak dapat dirubah. Itu biasanya isinya adalah sebuah BIOS, Basic Input Output System. Nah, BIOS itu sendiri yang merupakan sebuah sistem operasi kecil yang disimpan di dalam sebuah mainboard. Yang fungsinya ini untuk sekedar memberitahukan kepada informasi-informasi terkait dengan spesifikasi mainboard itu tersimpan di dalam BIOS itu sendiri. Tanpa BIOS, kita tidak bisa menjalankan komputer. Apalagi harus install gitu ya. Jadi sistem operasi paling dasar di dalam sebuah komputer adalah BIOS. Sedangkan sistem operasi yang berikutnya seperti Windows, Linux, dan lain-lain itu membaca apapun informasi yang disampaikan oleh atau yang disediakan oleh BIOS. Misal apa saja yang diinformasikan. Salah satu contohnya, kapasitas CPU-nya berapa, jenisnya apa, itu disampaikan pula di sana, tersimpan di sana. RAM-nya, memori yang digunakan berapa kapasitasnya, hard disk-nya berapa kapasitasnya, terus juga VGA-nya. Apakah ada fasilitas USB, flash disk, dan lain-lainnya, USB port, dan lain-lain. Apakah ada fasilitas LAN, local area network, apakah ada fasilitas WiFi, card di sana. Nah, itu disimpan semua informasi mengenai spesifikasi komputer itu disimpan di dalam BIOS. Jenis-jenis ROM ada beberapa. Yang pertama programmable ROM atau kita singkatannya PROM. Ada erasable programmable ROM atau EEPROM. Ada electrically erasable programmable ROM, EEPROM. Selanjutnya kita mengenal juga terkait dengan cache memory. Nah, cache memory itu penting di dalam sebuah prosesor ya. Ketika kalian membeli sebuah prosesor, coba kalian bandingkan antara i3, i5, dan i7. Di sana terlihat ada cache memorinya. Makin meningkat i3, i5, i7, semakin tinggi pula cache memorinya. Ini ditujukan untuk memperoleh kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh. Sehingga sekaligus memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah. Jadi cache memory itu sendiri, sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, di dalam sebuah prosesor, itu fungsinya adalah untuk memori utama di dalam sebuah prosesor. Jadi ketika prosesor mendapat perintah untuk melakukan proses tertentu dari sistem operasi,
maka prosesor itu sendiri tidak serta-merta langsung mengakses RAM yang kita punya. Tapi dia ngolah dulu di dalam. Dia olah di dalam, selanjutnya baru ditransfer ke memori utama atau RAM kita. Nah, cache memori semakin tinggi, semakin kapasitas semakin besar, maka semakin cepat pula prosesnya memori tersebut, proses dari prosesor tersebut. Jadi bisa secara definisinya, cache itu adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi. Nah, ini kita dapat lihat sebagai suatu memori buffer bagi memori utama. Di dalam RAM kita pun ada cache memorinya. Tetap ada. Di dalam hard disk, di dalam hard disk pun ada cache memori. Di dalam mainboard pun ada cache memori. Jadi ada setiap perangkat dari komputer itu ada memori. Cache berisi salinan sebagian dari memori utama. Pada saat sebuah CPU speed membaca word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word itu terdapat dalam cache. Untuk mempercepat ya, bila ada, maka word akan dikirimkan ke CPU. Tapi bila tidak ada, blok main memory akan terdiri dari sejumlah word yang tetap akan dibaca cache dan kemudian dikirim ke CPU. Meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan langsung dengan memori utama. Tetap melalui prosesor terlebih dahulu. Apa yang tersimpan dalam cache dan juga ditempatkan dalam memori utama dikerjakan sesuai perintah CPU. Siapa yang memerintahkan CPU? Sistem operasi. Agar suatu cache dapat efektif, maka ia harus lebih cepat dari memori utama. Wah, ini wajibnya seperti itu ya. Pada umumnya, waktu akses memori cache berkisar antara 10 sampai 100 nanodetik atau nanosecond. Itu bisa lebih cepat dari 5 sampai 10 kali dari memori utama. Kecepatannya sangat cepat dia. Jumlah kapasitasnya, cache itu dapat menampung 64 KB. Saat ini cache memory itu masih dalam tahap pengembangan ya. Dalam tahap pengembangan di mana cache memory itu akan ditambah. Kalau saat ini masih berkisar 64 KB. Kalau sudah mencapai misalnya 1 mega lah ya. Wah, luar biasa. Komputer itu menjadi super cepat. Operasi pembacaan sebuah cache ada 3 jenis. Yang pertama direct, langsung, asosiatif, dan set asosiatif. Pemetaan langsung atau direct. Alat memori utama dibagi menjadi 2 field, yaitu tag dan indeks. Jumlah bit dalam indeks berhubungan dengan ukuran cache itu sendiri. Ketika suatu word direferensikan, bit indeks pada alamat digunakan untuk pengaksesan cache. Jika field tag cocok dengan bit tag pada alamat, terjadi suatu hit atau jump. Jika sebaliknya, akan terjadi suatu miss. Organisasi cache ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena mempunyai field alamat yang lebih kecil. Nah, ada kelemahan pada cara adalah tidak dapat menyimpan secara bersama apabila dua buah word mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda. Selanjutnya pemetaan asosiatif. Kalau sebelumnya adalah direct ya, langsung. Ketika suatu memori asosiatif digunakan untuk untuk sebuah cache, maka diperlukan suatu pemetaan yang berbeda. Dengan pemetaan asosiatif, alamat word memori utama dan isinya tersimpan di dalam cache. Untuk mereferensikan suatu word tertentu, alamat disimpan ke bagian yang berhubungan pada register argumen dan register kunci. Simbolnya adalah K. Register argumen simbolnya adalah A. Dan di setup atau di setting untuk membandingkan hanya field alamat saja. Pemetaan ini memungkinkan adanya penyimpanan semua word yang mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda di dalam cache ini. Selanjutnya pemetaan kelompok asosiatif. Nah, ini merupakan kombinasi dari kedua organisasi sebelumnya, direct dan asosiatif.
Dalam jenis organisasi ini, dua word dengan indeks yang sama dan tag yang berbeda dapat disimpan di dalam kelompok yang sama. Karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif hanya menyertakan bit tag tambahan. Ada tambahannya di sana. Bukan alamat lengkap. Maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya bisa lebih murah. Oke, selanjutnya adalah organisasi DRAM. Yang pertama Enhanced DRAM atau kita singkatnya EDRAM. Dengan mengintegrasikan cache SRAM yang kecil pada keping DRAM generik. EDRAM mencakup beberapa fitur lainnya yang dapat meningkatkan kinerja. Operasi refresh dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pembacaan cache itu sendiri. Selanjutnya ada cache DRAM, CD-RAM. Mencakup cache SRAM yang lebih besar dari EDRAM. Synchronous RAM, SDRAM. SDRAM saling bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan dengan signal pewaktu eksternal dan bekerja dengan kecepatan penuh bus prosesor atau memori tanpa mengenal keadaan tunggu. Jadi nggak ada tunggunya. Terus bekerja terus, sinkronus. Sifat sinkron berarti menyinkronisasi terus-menerus tanpa ada jeda, tanpa ada waktu istirahat. Selanjutnya RDRAM, Rambus DRAM. Ini menggunakan pendekatan terhadap masalah memori bandwidth yang lebih revolusioner. Nah, RDRAM memiliki kelajuan sekitar 500 Mbps. Sedangkan kalau DRAM itu 33 Mbps. Kalau ini 500, nyaris 1 GB. RRAM, RAM-Link. RAM-Link berkonsentrasi pada interface prosesor atau memori dibandingkan pada arsitektur internal keping DRAM. RAM-Link adalah memori interface yang memiliki koneksi point-to-point yang disusun berbentuk cincin. Oke, dari sini dapat saya simpulkan bahwa perkembangan RAM itu sendiri, kalau dulu waktu masih belum Pentium ya, 486, kita kenal dengan RAM itu, memori dengan sebutan Edo RAM. Selanjutnya begitu masuk Pentium, maka kita kenal dengan RAM. Pentium 1, Pentium 2, dan selanjutnya itu berkembang menjadi ada SRAM. DDR itu baru masuk ke sebutan Dynamic RAM, itu baru masuk ke prosesor yang berPentium 4. Pentium 4 masuk ke dual core masuk itu baru DDR1. Berikutnya udah sampai sekarang. Nah, sekarang sudah masuk ke generasi DDR4. Nah, sebagai satu acuan saja, sekedar informasi, saya pernah beli DDR3 pertama kali muncul, itu kurang lebih harganya nyaris 2 juta untuk 1 giga. Kapasitas 1 giga, nyaris 2 juta. Cuman berjalannya waktu, itu dipangkas harganya bisa sampai dengan hanya 100.000. Luar biasa. Sama halnya juga dengan DDR4 ya. DDR4 pertama kali keluar, itu nyaris orang tidak ada yang mau beli, karena harganya sudah sangat selangit. Tapi saat ini, dengan kapasitas 4 GB, itu harganya kurang dari 300 ribuan. Luar biasa. Murah. Nah, itu memang salah satu kriteria dari penjualan elektronik. Kalau memang ada yang baru, jangan langsung dibeli. Kita tunggulah, harganya menurun. Pasti turun. Tidak akan harganya naik. Dan itu pasti turun. Sebagai contoh lain, ketika kalian beli hard disk, dulu saya pernah beli hard disk harga kapasitas 10 GB. Oh, bukan kapasitas 10 GB, 500 MB. Itu harganya sekitar 450 ribuan. Berjalannya waktu, harga 450 ribu itu dapat dengan 10 GB. Berjalannya waktu bisa dapat dengan 80 GB, harga yang sama.
Dengan berjalannya waktu, saya bisa dapat harga dengan 250 giga. Harganya sama. Berjalannya waktu lagi, dengan harga yang sama, saya bisa dapat dengan ukuran hard disk 1 tera. Luar biasa. Jadi semakin berjalannya waktu, kapasitas semakin tinggi, harga pun sama. Jadi itu dunia elektronik ya. Dunia elektronik itu harganya sebenarnya sama. Dari pertama kali muncul sampai dengan sekarang. Cuman kapasitasnya aja yang berbeda. Dia harus berkembang terus-menerus. Oke, dari sini penjelasan saya sudah saya cukupkan dulu. Seperti biasa, di akhir perkuliahan itu ada tugas. Tugas sudah saya input di GCR. Kalian tinggal langsung kerjakan dan langsung kerjakan di GCR tanpa harus ketik atau tulis tangan lagi. Terkait dengan absensi, jangan lupa video ini ada di YouTube. Kalian absen melalui kolom komentar dengan format nama underscore atau nama strip NIM. Absen pertama, bahwa kalian menunjukkan mengikuti perkuliahan secara online. Absen berikutnya sudah disediakan pula di GCR. Kalian tetap absen. Kenapa harus ada 2 kali absen? Nah, itu ya, pertanyaan kenapa harus ada 2 kali absen? Kenapa? Karena saya harus melakukan sinkronisasi. Di GCR, kalian dengan mudah absen, hadir, selesai. Tapi tidak mendapatkan, tidak melihat atau memantau terkait dengan penjelasan dari materi yang ada. Saya harus sinkronisasi. Kalau di GCR ada, tapi tidak muncul di dalam kolom komentar di YouTube, saya anggap tidak hadir. Ya, setuju ya? Jadi, patokannya adalah dua-duanya. Di YouTube ada, di GCR tidak ada, saya anggap hadir. Jadi patokannya yang utama, yang paling utama adalah di YouTube. Kolom komentar, input di sana. Di GCR sudah ada fasilitas untuk absen, kalian tinggal klik, selesai. Selanjutnya silakan cek kembali di YouTube-nya untuk mengikuti video pembelajaran ini. Sebagai pembuktian, kalian menonton, kalian input, kalian masukkan, kalian input melalui kolom komentar yang ada. Dengan format nama underscore NIM-nya. Oke ya, demikian. Terkait dengan tugas, ini sifatnya pilihan ganda, ada 5 soal yang kalian bisa kerjakan secara langsung. Dan sisa waktu yang ada, kalian manfaatkan untuk mengerjakan tugas ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi menuju siang. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.